Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Akbar, NIM A1A322016, yang dimana saya di sini akan menjelaskan materi mengenai klasifikasi konstitusi. Baiklah, di materi yang pertama kita harus mengetahui apa itu hukum konstitusi ya. Hukum konstitusi ini merupakan cabang ilmu hukum yang berfokus pada studi tentang hukum dasar tertinggi yang mengatur struktur dan fungsi negara, hak dan kewajiban warga negara, serta hubungan antar negara dan warga negara. Nah, secara esensial, hukum konstitusi ini membahas bagaimana kekuasaan negara diorganisasikan, dibatasi, dan dilaksanakan. Konstitusi sebagai dokumen hukum tertinggi menjadi legitimasi bagi seluruh perundang-undangan di bawahnya. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu ada macam-macam klasifikasi, yang dimana yang pertama ada hukum tertulis. Nah, hukum tertulis ini adalah dokumen formal yang berisi aturan-aturan dasar mengenai penyelenggaraan negara. Nah, dokumen ini menjadi landasan utama bagi sistem hukum suatu negara yang mengatur struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan kewajiban negara, serta prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi peraturan perundang-undangan lainnya. Kemudian yang kedua ada konstitusi hukum tidak tertulis atau yang sering disebut sebagai konvensi ketatanegaraan dan merujuk pada aturan-aturan dasar yang mengatur penyelenggaraan negara, tetapi tidak dituangkan dalam dokumen formal. Nah, aturan-aturan ini berkembang melalui praktik-praktik yang berulang dan diterima secara luas oleh masyarakat sebagai norma yang mengikat. Kemudian ada konstitusi fleksibel. Nah, jenis konstitusi ini memungkinkan perubahan atau amandemen dilakukan dengan prosedur yang relatif mudah, serupa dengan proses pembuatan perundang-undangan biasa. Nah, sifat fleksibel ini memungkinkan konstitusi untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Kemudian ada konstitusi rigid, jenis konstitusi yang sulit diubah atau diamandemen. Nah, perubahan konstitusi rigid ini biasanya memerlukan prosedur khusus atau mayoritas suara yang sangat besar, yang seringkali melibatkan lebih dari suatu tahap dan persetujuan dari beberapa lembaga negara. Kemudian ada juga konstitusi berderajat tinggi atau sering disebut sebagai konstitusi supremasi, yang merujuk pada konstitusi ini yang memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki hukum suatu negara. Kemudian ada juga konstitusi tidak berderajat tinggi yang merujuk pada konstitusi yang tidak memiliki kedudukan supremasi dalam hierarki hukum suatu negara. Nah, lanjut ada juga yang namanya konstitusi serikat, adalah jenis konstitusi yang mengatur pembentukan negara serikat atau federasi, di mana kekuasaan negara dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah negara atau bagian provinsi. Selanjutnya, ada konstitusi presidensial, adalah jenis konstitusi yang mengatur sistem pemerintahan di mana presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Dewan Pemilih. Nah, hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.